Speaker, sharing pengalaman kreatif Exister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Speaker, sharing pengalaman kreatif Exister. Di kesempatan kali ini, aku Alizah Anugraini dari Exister tahun 2023 saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ya, bersama aku nih, salah satu Exister yang luar biasa banget di bidang organisasi, kemahasiswaan, pokoknya tuh luar biasa banget ya. Namanya Kak Ajeng. Boleh dong say hi dulu. Hai teman-teman. Halo. Boleh dong Kak perkenalannya nih Kak. Oke, perkenalkan nama aku Vanessa Ajeng Risma Putri. Aku biasa dipanggil Ajeng. Aku merupakan mahasiswi semester 7 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Jambi. Wow, dari program studi PG PAUD ya Kak? Iya, betul. Tapi ini dari segi pengalaman, prestasi ini luar biasa ya teman-teman. Aku izin sedikit ya Kak untuk ngebacain CV Kakak. Oke. Jadi teman-teman, Kak Ajeng ini merupakan mahasiswa berprestasi 2 tingkat Universitas Jambi tahun 2023. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian merupakan mahasiswa berprestasi pertama tingkat Fakultas Pendidikan ya Kak, Universitas Jambi tahun 2023. Kemudian juara 1 lomba karya tulis ilmiah Pekan Ilmiah Seni Mahasiswa tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2023. Kemudian juara 2 esai pada Cloud Fair ke-11 se-Indonesia tahun 2023. Kemudian merupakan Ketua Pengusul Program Kreativitas Mahasiswa PKMK dan menerima pendanaan dari Kemendikbudristek tahun 2023. Sangat luar biasa ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, yaitu tentang magang dan studi independen bersertifikat. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih Kak, gimana kabarnya Kak Ajeng hari ini? Excited gak nih Kak buat ngisi acara hari ini? Oke, kabarnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya Kak. Kalau aku lihat ya, Kak Ajeng tuh background pendidikannya tuh kuat banget. Nggak cuma jadi seorang mahasiswa, tapi juga kan merupakan mahasiswa program studi pendidikan PAUD ya di Universitas Jambi. Tapi kakak tuh ngikut banyak banget kegiatan di luar pendidikan itu. Salah satunya itu magang ya kak, magang dan studi independen bersertifikat. Nah, kira-kira apa sih yang ngebuat kakak tuh tertarik buat ikut yang begitu gitu kak? Oke, Boleh kak? Mungkin alasan aku gimana mau ngambil MBKM yang MSIB itu ya, itu. atau magang dan studi independen bersertifikat. Nah, MBKM ini kan emang lagi booming-boomingnya ya waktu itu, Merdeka Belajar. Nah, habis itu kan aku punya background dari pendidikan. Nah, biasanya tuh kita kan nanti di semester 6 atau semester 7 kita tuh udah ngambil yang namanya PLP. Nah, salah satunya itu kalau kita daripada kita kalau kita nggak mau ngikutin PLP, kita bisa ngikutin magang. Nah, maka dari itu aku memanfaatkan salah satu program MBKM yaitu MSIB ini teman-teman. Nah, karena di semester sebelumnya itu kan sebenarnya di semester 5 itu kita udah boleh ngambil magang. Nah, tapi di semester 5 itu kemarin aku ngambil MBKM-nya riset atau penelitian. Jadi di semester 6 itu aku mencari agar bisa ngambil magang juga. Maka itulah ternyata MBKM MSIB ini dibuka. Nah, makanya itu aku juga berinisiatif agar bisa mengikuti magang, dan tentunya untuk magang MSIB ini nggak hanya bisa di provinsi sendiri, tapi kita bisa ke luar. Itu di mana kak? Kalau yang kemarin itu aku di homeschooling Kak Seto di Depok. Homeschooling Kak Seto di Depok itu semester 6 kemarin. Wah, luar biasa. Boleh dong kak, mungkin aku mau nanya-nanya nih. Kegiatan di sana tuh ngapain aja kak?
Oke, kalau kegiatannya kemarin itu waktu magang kita itu kegiatan magangnya selama 5 hari, Senin sampai Jumat, mulainya dari jam 8 sampai jam setengah 5. Tapi kan kemarin aku sempat waktu puasa tuh di sana kan, jadi kemarin itu pulangnya kalau puasa jam 4, jadi dipercepat setengah jam ya. Tapi kalau udah selesai puasa itu dikembali lagi setengah sampai setengah 5 itu ya, karena sebenarnya kan walaupun aku latar belakangnya dari pendidikan guru PAUD, karena kemarin itu yang di bagian cabang homeschooling Kasiato Depoknya itu kan belum ada PAUD-nya teman-teman. Jadi itu kemarin aku sempat ngajar di bagian guru SMA, mata pelajarannya itu seni budaya bagian kontemporer teater. Nah di samping itu juga aku bikin modul ajar yang bakal digunain untuk siswi PAUD, siswa-siswi PAUD gitu kan, karena nanti di tahun ajar berikutnya homeschooling Kasiato Depok itu kemarin mau mendirikan PAUD-nya untuk TKA dan TKB gitu. Tuh ada gak yang paling berkesan banget gitu Kak? Oke, kalau yang paling berkesan banget itu waktu kegiatan besarnya namanya Fun Science Exploration. Itu kemarin di mall studi mall Cibubur ya, terus studi mall Cibubur. Nah itu kegiatan puncaknya kita magang MSIB. Jadi di sana itu kemarin ada kolaborasi dari 3 cabang, Depok, Bekasi, sama Tangerang. Nah jadi itu dikumpulin tuh di Depok tuh kan, kita ngadain tuh agenda kemarin. Aku di bagian painting sama kegiatan mendongeng gitu. Wah, luar biasa ya ini. Dengar tuh kayak padat banget, terus juga yang tadi tuh ke SMA gitu ya buat jadi guru, aku tuh kayak dari pagi PAUD menjadi ini kayak sangat-sangat serba bisa gitu ya. Kemudian kalau dari manfaat Kak gimana selama mengikuti kegiatan itu? Oke, kalau dari manfaatnya yang pasti nggak dari program studi PG PAUD aja, aku bisa ngajar di SMA juga ya teman-teman waktu itu. Kemudian lebih banyak relasi karena itu digabung dari berbagai pulau gitu, berbagai daerah. Apalagi yang waktu puncak yang Fun Science Exploration itu kan berbagai cabang juga kan, itu dikumpulin di situ. Nah itu relasinya itu sangat ngebantu banget kan, apalagi sekarang kan aku lagi skripsian nih. Terus kemarin tuh sempet cari di beberapa referensi, kayak kita kan kadang perlu repositori dari beberapa univ yang kadang nggak bisa kebuka kan. Nah itu tuh kayak minta tolong sama temen yang di univ tersebut, terus kita downloadin repositorinya. Itu kayak relasinya penting banget sih di situ teman-teman. Wah keren banget ini Kak. Tapi Kak di luar itu kalau dari segi tantangan itu gimana Kak buat ngejalanin itu semua? Tantangan waktu seleksinya atau tantangan waktu kegiatannya? Selama program itu berjalan sih Kak. Oke, kalau untuk selama program berjalan itu kemarin karena sebenarnya nggak biasa ya, itu tuh kemarin kayak di homeschooling itu, yang di homeschooling Kasiato Depok itu kemarin aku kayak kerja, jatuhnya kayak kerja kantoran gitu sebenarnya. Karena agak terkejut kan, kirain bakal kayak ngajar di sekolah, di TK kan biasanya kayak cuman 3 jam gitu kan, dari pagi sampai jam 11. Ternyata itu tuh sampai sore kayak emang kerja di kantor, terus kita dikasih ruangan gitu kan, kasih ruangan, kita di situ lah kita bikin modul ajar. Dan itu cukup kayak gimana ya, yang menantangnya itu karena kita punya target. Waktu itu kan aku di bagian TKB, jadi persiapan segala macam untuk modul ajarnya, kemudian tata setting kelasnya. Kita disuruh nyeting kelas tuh gimana sih nanti untuk anak belajar itu di mana letak belajarnya, letak toiletnya, kayak gitu segala macam gitu kan teman-teman, disuruh nyeting kelasnya. Kemudian waktu kegiatan-kegiatan yang menurut aku sedikit mendadak kali ya kegiatannya tuh, kadang kan kayak misalnya ada kegiatan, karena untuk yang aku kan berdua nih sama temen aku dari PG PAUD juga. Nah kami itu biasanya sering disuruh untuk ngisi acara mendongeng gitu. Di situ sih yang tantangannya itu yang untuk tampil di depan, dan persiapan yang menurut aku cukup minim, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tampil dengan baik gitu. Luar biasa, keren banget Kak. Boleh dulu
Kalau teman-teman boleh dicontoh banget nih. Mungkin dari Kak Ajeng ada gak saran buat mungkin ada sister yang berminat juga buat ikutan MBKM, terutama MSIB kayak Kak Ajeng nih. Boleh dong Kak, kita sekarang gimana gitu. Oke, untuk sarannya mungkin teman-teman yang mau ikut MBKM ya teman-teman. Tapi kita belum tahu juga ya, karena sekarang udah ganti menteri ya. Iya, Tapi aduh. berharap banget kalau misalnya kayak program-program kayak gini itu masih tetap ada Karena teman-teman. bermanfaat Iya, itu setelah manfaatnya. mendengar cerita Kak Ajeng. Iya betul. Iya. Nah mungkin sarannya kalau misalnya nanti ada program salah satunya sama yang kayak gini, itu teman-teman bisa dipersiapin dulu nih apa sih yang diperlukan. Kayak misalnya kemarin waktu aku mau daftar MSIB itu siapin CV, kemudian siapin berkas-berkas. Kita itu misalnya kayak ngurus ke prodi, ngurus ke fakultas, apapun berkas yang diperluin. Dan kalau waktu nginput data itu jangan sampai ada yang salah gitu, karena kan memang sistem input berkas itu sangat berpengaruh ya teman-teman, Iya. sistem administrasi. Kemudian kalau misalnya kita udah dinyatakan lolos, kita juga persiapan proper nih untuk wawancara itu gimana. Kita list pertanyaan-pertanyaan bentuk wawancara untuk magang itu kan, ataupun studi independen. Dan yang pasti teman-teman jangan takut untuk coba sih. Jangan takut buat mencoba ya. Mungkin ada lagi Kak sesuatu yang terpenting banget buat teman-teman eksister ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan kita nih ya. Hal terpenting buat benar-benar nge-prepare itu gitu Kak. Untuk benar-benar nge-prepare mungkin dari dalam diri kita sendiri ya. Iya. Karena sini aku punya quotes, you can be the first and be the best. Jika kamu bisa menjadi yang pertama dan kamu juga bisa menjadi yang terbaik. Catat, ini benar-benar luar biasa Kak. Oke. Kak ada gak pesan terakhir buat teman-teman yang menyaksikan? Oke, buat teman-teman yang pasti tadi itu, yang pertama jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita belum mencoba, kita nggak bakal tahu nih batas kita tuh sampai mana. Kalau kita cuman stuck di situ aja, kita masih bakal ngawang-ngawang, sebenarnya aku bisa nggak sih kalau maju ke sini, sebenarnya aku bisa nggak sih ke arah sana gitu. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kita mau maju, kita mau buktiin dari diri kita kalau kita bisa mencoba, pasti kita bakal berhasil. Yang penting tuh Kita punya motivasi. kalau gagal tuh ntar aja dulu. Iya, Penting nyoba dulu, kita yakin dulu gitu ya Kak. Berarti Kak, oke, luar biasa ini. Berarti Kak banyak banget ya kayak manfaatnya dari mengikuti MSIB itu gitu ya Kak. Sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan buat selanjutnya tertarik buat ikutan MBKM, kemudian program-program semacamnya gitu ya, dan mau berguru nih bisa banget ke Kak Ajeng ya. Kak Ajeng ikut eksis itu masuknya angkatan berapa? Angkatan 2021. 2021 ini sudah sepuh ya teman-teman ya. Udah 2 tahun. Iya, udah mau lulus juga ya, udah. Insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman ya, buat Kak Ajeng tuh terima kasih banyak buat ilmunya yang bermanfaat banget ya teman-teman ya. Mungkin untuk speaker kali ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di speaker berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.